3 kata untuk film itu apa aja sih? Tegang, teka-teki, dan tekanan. Dan itu dapet semua. Halo semuanya, balik lagi sama aku Wilma Beo di WIM, Waktu Indonesia Mereview, yang berkolaborasi bersama El Media. Karena hari mau reviewnya tentang Perfect Stranger, ya pokoknya itulah. Nanti editor akan membenarkan kalimat saya di sini. Perfect Stranger menceritakan tentang 7 orang sahabat yang sudah lama tidak bertemu dan kemudian berkumpul untuk makan malam yang mewah di bawah bulan purnama. Bener di rumah sih. Nah, 7 orang teman ini hadir dalam sebuah acara. Jadi di setiap tahun itu biasanya mereka datang di tempat yang berbeda di rumah ya masing-masing mereka gitu loh, kayak menjamunya tuh bergantian. Dan di mana kerennya ini tuh mereka tidak boleh melibatkan ponsel. Jadi ya fokus dengan suasana kebersamaan mereka yang udah lama nggak ketemu, harus kontak-kontakan lagi gitu kan. Jadi handphonenya tuh ditaruh di depan piring mereka gitu kan, dan posisinya harus terbuka. Panik nggak tuh buat mereka yang punya rahasia? Kayaknya buat yang nggak punya rahasia ya udah sih biasa aja gitu kan. Tapi buat mereka yang punya rahasia atau mungkin menyembunyikan sesuatu, itu bakal kayak dek apa ya. Nah, lanjut. Ya, permainannya itu berbahaya nggak berbahaya sih kan. Jadi semakin gelap rahasianya yang dipunya dari masing-masing orang, ya itu bakalan semakin tegang juga suasananya. Padahal ini tuh acara tuh buat reunian gitu loh, tapi kok malah jadi ngegame gini kan ya. Oke, di sini tuh ada Vino G. Bastian sebagai Tomo, ada Adipati Dolken sebagai Wisnu, ada Darius sebagai Enrico, ada Denny Sumargo sebagai Anjas, ada Clara Bernard sebagai Imelda, ada Nadil sebagai Eva, ada Jessica Mila sebagai Keisha, ada Daniel Salsabila sebagai Bella. Wow, pemainnya yang udah tinggi-tinggi ya. Gimana pemainannya atau mungkin pemeranannya, karakternya seperti apa ya, itu pastinya the best banget. Disutradarai oleh Kak Rako Prijanto dan ini tuh tayang di Prime Video. Oke, langsung masuk aja. Karakter di sini tuh seimbang karena pemainnya sendiri ya udah tingkat atas gitu loh kan. Siapa sih yang nggak kenal Vino G. Bastian, kemudian Adipati Dolken dan Denny Sumargo gitu kan. Wow, dan tampilan pertama ya kalian tahu ketika pembukaan itu adalah adegan panas. Adegan hot, dan itu ya emang gak boleh buat kalian yang 13 ke bawah gitu loh. Ini tuh 17 ke atas lah. Ini tuh ini tuh lagi kan. Jadi pertama itu udah dibuat dengan yang hot antara Jessica Mila dan Denny Sumargo yang menjadi pasangan suami istri. Jadi posisinya di sini udah suami istri semua ya. Udah punya pasangannya masing-masing kecuali Vino G. Bastian. Terus di sini penuh banget emosi. Jadi selain bahagia, selain emosi marah, itu ada benar kayak tegang, dan suasana di sini tuh main semua. Hening, tekanan yang didapat itu benar-benar kerasa banget. Nah, kalau misalkan disuruh Kak, kira-kira 3 kata untuk film itu apa aja sih? 3 kata nih, biasanya WIM akan menyuguhkan 3 kata yang menggambarkan film ini seperti apa. Yaitu tegang, teka-teki, dan tekanan. Dan itu dapat semua. Kemudian ada si filmnya ini tuh bisa dibilang emang agak berat, tapi asik kok, bisa dinikmati. Ya memang perlu ikut mikir juga, perlu kayak ini apaan sih? Itu kayak gimana ya? Ini harus dimulai dari mana ya? Itu. Kemudian penuh teka-teki ini ketika udah mulai game. Ketika gamenya mulai, itu teka-tekinya mulai boom. Wah, kayak gitu. Terus ada alur yang aku tuh kaget. Bener-bener kaget banget.
Tapi nanti aja aku bilang ini. Oke, film ini tuh ngebahas tentang bahayanya perempuan. Perempuan ya? Ingat nggak yang kemarin yang gibah film itu kan objeknya laki-laki ya? Bagaimana Bapak? Nah kalau sekarang tuh kebalikannya, bahayanya perempuan. Kira-kira seperti apa sih bayangan kalian ketika mendengar ini gitu kan? Kemudian kisah yang dekat dan dibikin berdebar gitu. Jadi emang mungkin ini tuh filmnya keseharian dan bikin emosi jantung sport duk 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 gitu kan. Kemudian ada juga bagian perempuan hebat. Hayo, tadi dibilang bahayanya perempuan, kemudian ini perempuan hebat. Gila nggak tuh? Terus ada juga kejujuran yang pahit. Terkadang emang bener sih, jujur itu kita perlu jujur nggak ya? Tapi pahit banget. Mending jujur apa bohong? Tulis di kolom komentar. Pentingnya menjaga kesetiaan dengan pasangan. Jadi kan berhubungan dengan kejujuran ya. Karena tadi kita ada mulai game. Masing-masing orang ternyata punya rahasianya sendiri, punya masalahnya sendiri, ada kebohongannya sendiri. Makanya di sini tuh ada pentingnya menjaga kesetiaan dengan pasangan, komunikasi yang dijaga. Itu tuh di sini benar-benar kerasa banget kebohongannya. Terus ada pertengkaran antara anak, ibu dan anak. Kemudian ada ngebahas seks, ada juga tentang LGBT. Itu diperlihatkan tapi dengan mulus, enggak langsung kasar, langsung dek dek dek, enggak. Adanya tuh mulus dan ya pelan-pelan gitu loh, biar kalian tuh ngerasain nikmatin juga. Kemudian jangan sampai membicarakan orang lain. Jadi game ini tuh bener kayak jadi malapetaka sendiri gitu loh. Ternyata ya selama ini temenan tuh mereka sering bohong, mereka sering ngomongin orang satu sama lain, sering menjatuhkan. Itu tuh kayak kerasa banget setelah game ini mulai. Kemudian tadi komunikasi berbohong setiap itu tuh bener kayak terasa, apalagi buat mereka yang udah nikah. Kemudian gimana caranya kita bisa menghargai, menghormati diri sendiri, pasangan kita, atau mungkin mertua gitu kan buat yang udah nikah. Karena ya itu tadi, ketika kamu udah bohong sekali sampai selingkuh, ketika kita udah ngelakuin sekali, ketagihan dan bakal terulang lagi dan terulang lagi. Makanya adanya film ya, Perfect Stranger ini, apalah itu perfect ini gitu kan, itu tuh jadi cambukan lah buat pengingat juga buat kita harus kayak gimana sih jadi orang gitu. Dan ini ratenya tuh 8,5/10. Oh iya tadi aku belum, alurnya tuh ada yang tiba-tiba bikin kaget aku, di mana alurnya tuh harusnya maju kan, harusnya maju, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba mundur. Itu tuh pas ketika si Vino G. Bastian bilang kalau dia emang LGBT gitu loh. Itu bener-bener bikin bingung. Sebenarnya dari tadi tuh yang game tuh permainannya itu tuh maju apa mundur, dan itu yang sampai sekarang aku belum tahu. Mungkin besok kita tanya sutradaranya kali ya. Kalau ada kesempatan kenapa enggak kita buat DM nanya, Mas kemarin tuh ini kayak gimana, kenapa enggak kan. Jadi kalau terus yang menarik satu lagi, yang menarik tuh ada di bagian mitos. Tau gak sih kalau misalnya ada bulan purnama, orang bakal sakit atau mungkin ada raksasa datang, itu tuh di sini tuh diadain. Jadi nggak serius banget ya, emang serius tapi ada sesuatu mitos itu tuh diikut sertakan, dan itu bagus banget. Itu kalian wajib banget nonton, rekomendasi banget. Ini 8,5/10 gitu guys. Nah kita cukupkan dulu ya. Nanti kita balik lagi dengan judul-judul film yang mungkin terbaru dan review-review selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga follow akun kita di sini. See you, thank you, dan bye-bye.